Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau sentuh bagian hatiku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah atas segalanya. Yesus, padaku berseru, Kaulah penyelamatku, pujilah aku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah di atas angkat mulut, memuji namamu sepanjang umur hidupku, Pujilah Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu saja namamu besar besar dan layak dipuji. nyanyi pujian Bagimu biarkan rohmu jiwamu Tuhan istirahat dalam hadiratnya pagi hari ini. Biarkan dirimu istirahat di hadirat Tuhan. Namamu besar dan layak, biar Dia yang berikan kesembuhan. Nyanyi pujian, nyanyi pujian Tuhan, Tuhan pujian bagimu, Tuhan namamu besar dan layak dipuji.
Mari Tuhan kau beracara dalam setiap pujian penyembahan kami Bapa. Biar kau hadir di tengah-tengah segala pujian penyembahan kami yang keluar dari hati kami yang terdalam. Sehingga pada setiap hari Minggu kami datang berkumpul Tuhan. Bukan satu kebiasaan, tapi ada satu kerinduan akan Engkau. Ada satu haus dan lapar akan Tuhan. Dan ada satu pujian penyembahan dan ucapan syukur kami datang beribadah di tempat ini Tuhan, di mana hadirat-Mu tercurah, di mana Kau jamah setiap kami Tuhan, sehingga Kau kuatkan terus kami Bapa. Karena perjalanan kami masih jauh Tuhan. Masa depan kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di depan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, tangan kanan-Mu memegang kami Tuhan, membawa kami pada semua kemenangan demi kemenangan. Dari setiap ujian pencobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Kau ingin kami tetap setia dan tekun sampai garis akhir. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa. Dan setiap perkataan firman dari lidah hamba-Mu adalah Kau sendiri yang berbicara kepada jemaat di tempat ini Bapa. Urapi hamba-Mu Pak, Sianturi dan Bunonse dan semua pekerjanya Bapa. Mereka begitu setia melayani Engkau. Dan sidang jemaat di tempat ini terus bertumbuh berkembang. Semakin hari banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Kayaknya kurang semangat nih. Ya haleluya, 3 kali dulu semangat semua. Saya lihat muda-muda nih semua ya. Mungkin Bu Maria yang paling tua di tempat ini. 3 kali haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kemuliaan bagi Tuhan. Ya saudara, ada suara saudara, sound, ucapkan haleluya ya sampai ke alam roh ya, membuat iblis gemetar, membuat Tuhan juga menengok dari surga. Wah siapa nih ya, begitu semangat, begitu antusias untuk datang beribadah, untuk datang ke tempat ini berkumpul memuji Tuhan ya. Saya kemarin nonton di YouTube, ternyata ada malaikat-malaikat Tuhan juga yang mengikuti pujian penyembahan manusia loh. Pernah nggak nonton YouTube? Ternyata ada suara lain masuk ke YouTube. Nah ini juga ada YouTube. Saya juga ya saudara. Ternyata malaikat juga menyanyi, memuji Tuhan. Jadi salah satu tugas manusia malaikat juga itu menyembah Tuhan ya saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur bisa kembali melayani di tempat ini ya. Mungkin sudah tahun lalu ya. Tapi enggak apa-apalah, di rolling. Makanya saya minta waktu sama Tuhan. Tuhan saya Sabtu Minggu melayani Tuhan. Jadi hari Senin sampai Jumat saya melayani keluarga. Suami juga lagi dalam proses kesembuhan ya. Jaga cucu juga. Jadi saya bilang saya padetin waktu saya untuk melayani Tuhan. Kebetulan saya juga kemarin ikut Vision Global, visi global dunia untuk penjangkauan dunia. Tinggal sedikit lagi suku-suku yang belum dijamah oleh Injil. Ya, ada di 70 negara lebih itu. Ya salah satu misi ya, Tuhan pakai Korea ya, mana booming ya, gereja-gereja besar terjadi, dan dia visioner, jemaatnya semua bisa keluar negeri menginjil loh. Mereka belajar bahasanya, belajar dulu mungkin bahasa Arab, bahasa Turki, ada mereka belajar dulu sampai bisa setahun ya saudara. Setelah mempelajari bahasanya, mereka menginjil ke jalan-jalan. Saya juga luar biasa. Kebanyakan memang anak muda, saudara. Tapi yang ikut visi global banyak kan ibu-ibu. Termasuk saya juga ibu-ibu. Tapi tahu nggak saudara, yang berdiri di mimbar, yang ngajar tuh banyak anak muda, saudara. Ya, jadi ikut ibu-ibu yang tua-tua ikut semangat, saudaraku ya. Jadi ikut, waduh, rambut boleh uban, tapi jiwa tetap anak muda. Semangat semuanya ya. Luar biasa. Dan juga tanggal kemarin 3 bulan kemarinnya belum lama ya. Nah itu kita juga ngikut konferensi, bukan konferensi seperti seminar apostolik dan profetik itu dari seluruh Indonesia. Jadi pembicaranya kan dari luar ya.
ada 4 atau 5 orang itu profet. Profet tuh kayak kenabian ya. Jadi kita diajarin bagaimana menggali karunia-karunia roh yang Tuhan sudah berikan. 9 karunia roh itu diberikan bagi setiap anak Tuhan. Nggak hanya hamba Tuhan. Jadi kita semua ayo mulai kerjakan, mulai lakukan, mulai menggali apa ini yang Tuhan sudah berikan, kan Roh Kudus sudah diberikan. Jadi 9 buah roh harus muncul ya, 9 karunia harus muncul di semua jemaat-jemaat juga. Jadi mereka cepat ya, mereka pertumbuhan rohani cepat, penjangkauan jiwa-jiwa cepat. Nah, nanti akan segera Tuhan Yesus datang kedua kalinya ya. Terus juga saya kemarin didoain salah satu nabi lah ya, kalau orang sekarang bilang kan ada 5 jawatan, ada gembala, nabi, rasul, guru Injil, dan satu lagi pengajar ya. Nah ini nabi, saya didoain ya, saya rekam sih saudara ya. Dia bilang, Bu Maria, kamu perjalanan kamu masih panjang sekali. Hah, panjang perjalanan apa? Saya pikir gitu ya. Bu Maria, kamu jangan cepat-cepat mau selesai, katanya gitu. Dalam hati saya, dalam pikiran, iya bener sih, saya bilang, saya udah mau cepat pulang aja nih ke sorga. Pengen cepat bertemu Tuhan gitu kan. Aduh, kayaknya anak udah besar semua, pelayanan udahlah, nanti ada yang mengembangkannya terus ya. Tapi belum, Bu Maria, belum. Tuhan belum mau panggil. Masih ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan akan berikan. Masih ada hal-hal yang Tuhan lakukan. Katanya dibilang, ayo cepat. Jangan diam-diam, jangan biasa-biasa saja ya. Jadi kita harus ada sesuatu yang menggairahkan ikut Tuhan tuh. Ngapain sih? Apa karena kita KTP Kristen ya udah tiap minggu gue ke gereja udah cukup? Enggak, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan berikan. Destiny setiap orang masing-masing beda. Rencana Tuhan setiap saya dan Bapak Ibu semua beda. Anak-anak muda juga, ayo cari Tuhan. Cari rencananya, cari kehendaknya. Apa sih dalam hidup kita? Sampai kita ketemu, klik sama rencana Tuhan, kita enak terus berjalan, bahkan berlari dan terbang seperti Raja Walinya Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan, baik gereja juga minta nih tuntunan-tuntunannya. Jadi gereja-gereja juga kan mungkin ada pendoa-pendoanya ya. Jadi kita ayo, nih gereja ini harus gimana? Ayo minta tuntunan Tuhan. Mungkin kalau saudara-saudara yang mengalami masalah-masalah pergumulan atau gelap nih masalah depan gimana, kumpul doa dan udah gitu satu-satu diurapin, didoain. Nanti ada pernyataan Tuhan lewat penglihatan, vision maupun nubuatan itu mengalir. Seringkali terjadi. Saya juga terus minta arahan tuntunan baik dalam keluarga ya, baik dalam pelayanan, baik dalam hal apapun kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan itu ajaib sekali, dahsyat luar biasa. Jadi kalau saya cerita nggak cukup ini pas 1 jam, Pak. Tapi secara singkat saja ya, karena saya bilang, Bu Nonce kemarin bilang, Bu Maria judulnya apa? Apa ya? Hati langsung persiapkan diri kita untuk memasuki akhir zaman. Ya, persiapan apa saja yang kita harus terima atau kita kerjakan, kita lakukan di akhir zaman ini. Ya, seringkali kita bilang, oh nanti pada akhir zaman akan terjadi kegoncangan, ya kan? Kemarin gempa lagi di Jogja, gitu ya. Lumayan itu saudara ipar saya di Kudus langsung telepon. Goncang ranjangnya, tempat tidurnya goncang karena malam, saudara ya. Berasa sekali sampai kota Kudus loh, saudara. Itu kan di Jogja ya. Kemarin dikirimin lagi, Bali kayak tsunami katanya, banjir bandang katanya. Nanti akan banyak sekali ya. Mungkin juga COVID memang sudah mulai reda. Tetapi ada beberapa hamba Tuhan konfirmasi nanti di tahun 2024 pertengahan tahun depan akan terjadi virus yang lebih ganas lagi, bermutasi lagi. Jadi kita persiapkan diri, jangan sampai nanti kayak 2020. Semua ketakutan, semua lockdown, semua dunia tutup, ya kan? Mall tutup, gereja tutup sebagian, dan usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan sepi, dagangan sepi, saudara. Mall, waduh udah kayak main lapangan sepak bola. Ada tikus bisa berkejaran di mall, saya dikirimin, ya kan, dikirimin video karena saking sepinya mall, saudara. Sekarang sudah mulai rame, sekarang nggak usah kepake kartu vaksin ya, semua bisa masuk, saudara. Tetapi Tuhan bilang di hati saya, pikiran saya, nanti satu hari akan terjadi kekejutan yang besar lagi. Ya, entah apa, ya kan? Entah tsunami besar kah? Entah perang kah? Entah kelaparan kah? Atau apapun juga, ya saudara. Kita harus sudah siap. Seringkali kita anak-anak Tuhan, wah,
Gimana nih persiapannya Bu? Bu Nonce dan sama Pesyanturi ditanya nih sama jemaat, gimana Bu kita persiapan untuk menjelang kedatangan Kristus? Itu pasti antikris akan berdiri, ya, akan menguasai dunia. Antikris segera coming soon, saudara. Nah kita gimana? Udah siap belum? Ya, oleh sebab itu kemarin kita dari para pendoa beberapa tempat bilang, Bu Maria adakan lagi doa puasa. Terus saya di hati pikiran saya, doa puasa Daniel. Ini hari ke-7 hari ini, ya. Sekalian saya bikin videonya hari ke-7 hari ini puasa Daniel. Saya jujur belum pernah ikut doa puasa Daniel. Karena apa? Saya suka makan, saya suka daging, saudara. Ayam kek, sapi kek, babi kek, saudara gitu ya, saudara. Nah ini harus penguasaan diri. Biasanya saya puasa tuh paling ngambil sore buka ya sekali, atau doa puasa Esther saya ke bukit doa sama teman-teman. Nah ini doa puasa Daniel ya, kita makan apa nih? Makan sayuran ya, makan buah-buahan aja. Akhirnya Tuhan kasih rema apa? Kerat semua kedagingan, habisi semua kedaginganmu ya. Daging itu apa sih yang memberontak ya? Kecemaran, kemarahan, kesombongan, pencabulan, perzinahan, banyak sekali. Daging ini tubuh dosa yang nempel. Jadi kita harus potong kerat semuanya. Ya benar juga nih. Pada saat makanan banyak daging, Bu Maria nggak mau makan nih, kata mbak saya. Lagi puasa makan daging. Jadi nggak ada selera loh. Jadi biasanya ngeces ya saudara, yang ngeces gitu ya. Kalau ingat makanan udah ngeces. Nah itu saudara udah ada nafsu rakus tuh saudara ya. Harus dikerat semuanya, jangan. Jadi kalau sering doa puasa itu kita bisa nahan untuk makan, nahan untuk marah, nahan untuk emosi yang negatif. Ya puasa itu baik saudara. Jadi ayo latih, saya menghimbau nih, persiapan apa sih menjelang akhir zaman? Pertama, ayo kuasai dirimu, jadilah kuat. Roh kita harus strong. Ke depan kita masa-masa sukar. Ada yang bilang kemarin ya, saya ketemu subscriber teman gitu ya, Bu Maria beli tanah di mana katanya, nanti pada zaman antikris supaya saya bisa lari ngumpet. Kan nggak bisa jual beli loh. Jadi dia mau persiapkan ada lahan pertanian atau berkebun atau singkong kek atau piara ayam kek, ya kan? Iya, saya bilang nggak usah bingung-bingung. Saya bilang udah persiapannya roh kita dulu nih yang di dalam kita. Kuasai ya. Jadi masa kesukaran datang tidak membuat kita takut, khawatir, cemas. Kalau yang ada duit ya kan bisa beli tanah lahan. Nah kalau yang nggak ada duit gimana saudara? Nggak semua jemaat kaya ya kan, ada yang susah, ada yang sulit buat makan setiap hari aja, bekerja sehari buat makan sehari, kerja sehari buat makan sehari. Ya seringkali manusia pikirnya secara jasmani, gimana nih caranya persiapan? Enggak, Tuhan bilang persiapkan roh kita. Persiapkan manusia roh kita. Kerat semua kedagingan, buang semua hawa nafsu yang tidak benar. Ikutin Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi, jangan buka celah lagi. Ya. Jadi kita pada saat kita penuh dengan Roh Kudus, pada saat kita kuat manusia roh kita. Nah itulah ada persiapan-persiapan. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Dia punya pelita 10-nya. Punya api, punya minyak. 10-10-nya punya minyak saudara. Tetapi yang 5 bodoh tidak ada persiapan untuk minyak. Sehingga apinya bisa padam nggak? Bisa. Kelabakan, aduh gimana nih masa sukar nih. Gue stres, gue bingung, gue putus asa. Nah itu nggak ada minyaknya saudara. Ya, walaupun sama-sama ke gereja, 10 gadis yang bijaksana ini anak Tuhan semuanya, nunggu-nunggu Tuhan Yesus datang. Mungkin saudara di gereja ini nih, ya kan seperti ada yang 10 ini, tetap ke gereja, tetap melayani, tetapi di dalam rohnya kering, dalam rohnya mati, dalam rohnya suam, rohnya dingin sama Tuhan. Saya berasa loh kalau saya doain orang nih, nggak ada semangatnya. Tapi dia pelayanan kemana-mana. Ngejar ada seminar, ada acara gereja, ada HKR, ada apa ngikut. Tetapi pada saat saya doa, saya touch, sentuh ya, kita doain, dingin. Di dalamnya ini rohnya dingin, tidak ada semangat, tidak ada gairah, tidak ada cinta yang mula-mula. Kenapa saudara tuh? Ditanya. Tapi dia rajin loh. Mungkin saudara ke gereja, mungkin saudara ikut doa.
Ya, di tempat ini banyak acaranya, saya lihat dikasih jadwal sepekan. Wih, banyak banget nih acaranya ya, full hampir tiap hari. Ya, ikut kegiatan-kegiatan, tetapi yang di dalamnya tidak diberi, tidak dikeluarkan manusia roh yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudara, cara kita untuk mempersiapkan untuk kita kuat manusia roh kita, yaitu untuk saat-saat nanti terakhir ke depan kita. Kita harus ada persiapan dari sekarang. Makanya saya juga bilang sama teman-teman, ayo persiapkan dirimu, persiapkan, kuatkan. Ya, dengan apa? Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ternyata yang saya jamah, yang saya pegang, rohnya dingin, hatinya beku. Ternyata dia tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi senang kesini kesana, ikutin acara-acara gereja, ikutin semua kegiatan doa, puasa juga ikut. Tetapi di rumah tidak ada bangun hubungan karib dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang harus berjaga minimal 1 jam saja. Loh, itu minimal loh saudara, ya. Bangun hubungan pribadi. Terus pada saat kita nasehatin, kamu ada hubungan pribadi sama Tuhan gak setiap hari? Iya, cuma sebentar katanya, jujur ya. Jujur cuma sebentar, baca firman-nya sekilas, nyanyi 1-2 lagu selesai. Setiap hari begitu. Gimana mau kuat? Gimana mau curhat sama Tuhan? Gimana dia mau apalagi on fire, ya kan? Makanya harus terus ada persiapan, ada ketekunan ya saudara. Karena yang saya mau bahas intinya ya, di dalam Matius 25 ayat 9, dan banyak orang akan murtad. Apakah akan ada gelombang kemurtatan yang besar di akhir zaman? Yes. Siap-siap saudara. Nyangkal imanmu, tidak masuk kerajaan surga. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 3a. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya, akan terjadi murtad besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi kita sudah persiapkan diri kita, jangan sampai murtad, jangan sampai menjual iman. Jangan sampai udah gak mau Yesus-Yesusan lagi, udah mendingan ikut arus dunia. Bisa loh saudara, seperti itu. Ya. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang, jangan sampai kita ke depannya ini menyangkal iman. Oleh sebab itu pergumulan masalah anak-anak Tuhan khususnya banyak sekali. Saya juga banyak sekali ngalamin ini, tiba-tiba sakit, stroke, tiba-tiba anaknya masih 27 tahun langsung kena ini, orang bilang tuh kena autoimun, kena otak, langsung lumpuh. Banyak lagi, ada pertengkaran, ada hal-hal yang proses ya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, itu menguatkan manusia roh sebetulnya. Jadi kita jangan anti masalah, jangan anti sama ujian hidup ya, karena Tuhan izinkan supaya kita melatih otot-otot iman kita. Kita kuat gak nih dikasih cobaan sebentar dulu nih? Kamu dikasih sakit penyakit, kuat gak? Dikasih gak ada uang, gak ada makanan, gak ada beras. Gimana saudara? Ya kan? Udah sedih, udah nangis. Udah panggilnya cari manusia siapa yang bisa gue utangin ya. Ada loh saudara. Ya, ada saudara. Saya juga bukannya saya tuh buka ministry berbagai tempat. Ada kan orang dong yang call saya, ada minta pinjem, minta utangan, apa ada. Cuman saya udah berprinsip saya tidak mau mengutangin. Kenapa? Nanti dia kena kutuk hutang, kena jerat hutang. Ada kutuknya hutang, terus gak bakal beres-beres. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, di bawah kutuk hutang. Dan saya gak mau. Jadi saya ada uang berapa, saya kasih aja, saya berkatin ya. Uang saya hanya segini, saya berkatin. Saya kasih aja. Begitu. Ada lagi teman saya nih di Depok, ibu gembala ngutangin ke jemaat loh. Wih, ibu gembala jadi rentenir. Ini saya kan banyak teman-teman ya dari YouTube. Wah, ibu gembala jadi rentenir. Jadi kamu di grupnya, sini utang segini 3.500.000, 400, ada yang 200, ada yang 1,5 juta. Diumumin di grup loh utangnya saudara. Ada yang belum bayar, ayo bayar.
pakai bunga nggak nih? Saya bilang gitu ya. Ya kalau ada untung kasihlah bunga. Ya ini udah kayak rentenir. Wah ini nggak bener nih, saya bilang akhir zaman sekarang saudara. Masa ibu gembala jadi rentenir? Ya itu salah. Tidak mendidik jemaatnya punya iman. Tidak mendidik jemaatnya untuk stop hutang. Tidak mendidik jemaatnya untuk bekerja rajin. Bekerja di alam roh doa, bekerja di jasmani, bekerja usaha apa aja. Ya. Jadi kita banyak yang aneh-aneh di akhir zaman ini. Kenapa? Loh, jemaatnya nggak dipersiapkan kuat manusia rohnya. Saya sering kali bilang sama teman-teman ya, yang pekerja-pekerja yang kita pendoa-pendoa ini, ayo kuatkan manusia roh, dekat sama Tuhan, bisa dengar suara Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba firman Tuhan yang kita baca muncul jadi rema, itu suara Tuhan. Kemarin saya baru pelayanan bersama teman dari Depok. Dia tuh dari penyembah berhala. Bisa percaya Yesus. Kenapa? Dia dari kecil ada suara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Dia belum orang Kristen. Tapi pada saat dia ada temannya, ada suara begini. Itu ada di Alkitab katanya. Dia belum percaya Yesus. Tapi sudah dikasih ayat. Didengar di kupingnya saudara. Ya. Dan Tuhan pakai pilihan. Karena semua keluarganya penyembah berhala. Tapi satu jiwa diselamatkan. Si keluarganya mulai kokonya, mamanya dia rindu mamanya untuk bertobat. Saudara tahu, tiap subuh, tiap malam dia doa penyembahan, hadirat Tuhan kuat. Mamanya bisa bertobat loh saudara. Bilang, aku mau dibaptis aja deh. Katanya mamanya sampai bilang begitu, luar biasa loh. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan menjamah. Dia juga bingung gimana ya supaya mama saya bertobat. Ya kan? Ya dia berdoa, dia menyembah, memuji di rumahnya. Pada saat hadirat Tuhan turun, menjamah mamanya tiba-tiba minta dibaptis, saudara. Luar biasa itu. Dan kemudian juga dia cerita, waktu itu dia naik mikrolet, tiba-tiba muncul pujian. Dia nyanyi pujian itu di mikrolet, saudara. Tiba-tiba itu mikroletnya ada 10 orang lebih, remnya blong. Saudara, itu ibu-ibu, astagfirullahaladzim, supir, nanti masih ada anak kecil, saya belum kawin, saya mau ini, mau itu. Jadi pada takut, ya kamu teh gelo ya katanya. Ini kita belum pada, ini kawin, anak saya masih pada kecil. Jadi pada teriak-teriak nih, karena udah remnya belum, saudara. Tapi teman saya ini, yang di dalam rohnya hatinya bilang, menaikkan pujian ini. Pada saat dia nyanyi, saudara, tuh tiba-tiba remnya nyelondong aja bisa kejungkil loh saudara, bisa mati semua loh itu. Dia akhirnya bilang, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Dia nyebutnya dengan suara keras loh. Jadi semikrolet dengar darah Yesus berkuasa. Sampai 7 kali dia bilang, akhirnya tiba-tiba bisa mobilnya itu seperti ada tangan malaikat yang mengerem saudara. Selamat semua, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kehidupan kekristenan kita ajaib, alami Tuhan. Dengar suaranya. Saat saudara bisa berdiam diri di hadirat Tuhan. Gak hanya kita doa benar, doa ngomong. Tapi ada saatnya berdiam diri Tuhan, berbicaralah. Saatnya kita dalam hadirat Tuhan tuh diam. Ya, saatnya Tuhan nanti berbicara dengan lembut. Ya. Kalau orang dunia kan bilangnya meditasi, nggak boleh pengosongan jiwa. Tapi kalau kita tuh bukan meditasi namanya, diam di hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Nanti Tuhan akan berbicara, ya. Jadi kita ini dipakai Tuhan di akhir zaman. Saya juga nggak tahu Tuhan bawa ke YouTube ya, banyak lagi teman-teman luar biasa. Dan juga dipertemukan lagi kemarin dengan satu teman ya. Saya datang ke rumahnya, saudaraku ya. Nah, dia sendiri yang percaya Yesus, semua mamahnya, kokonya, adik-adiknya belum percaya Yesus. Tetapi dia sudah nginjilin temennya, udah bertobat. Wah hebat sekali, saya bilang gitu ya. Dia baru percaya Yesus aja bisa menginjil, membawa jiwa ke Tuhan. Terus saya bilang, ada temannya itu di rumahnya, kan kami diundang ke rumahnya. Ini mahkota kamu loh, saya bilang. Oh ya begitu Ci Maria? Iya. Saya juga pernah nginjilin terus sampai orangnya dibaptis sampai dia meninggal. Itu mahkota saya nanti di surga. Ayo kebut-kebutan nih, ngumpulin harta yang kekal di surga, saudara.
Dan temannya ini cerita, ini ya, maksudnya ceritanya bener-bener nyata loh saudara. Jadi temannya ini, jadi saya punya teman, nah temannya ini kan datang ke rumahnya, dia cerita, dia sama mamahnya sering kali ke tukang kuamnya, peramal. Jadi anaknya 3, diramalin anak pertama, kan cewek, anak pertama kawin cerai 3 kali, sesudahnya kawin yang ketiga enak katanya, tapi dapat penyakit katanya gitu. Yang kedua ini lumayan, tetapi umurnya pendek. Nah itu dia saudara. Yang ketiga dikuamiain, jadi dicatat sama suhu, dicatat. Yang ketiga, oh ini mah jangan diharap katanya gitu saudara. Waduh, saya bilang ini berarti orang-orang yang suka kuamil, suka ke dukun, suka ke peramal itu mau sama iblis mau dikasih rencananya iblis. Itu orang-orang bodoh. Tapi sekarang dia ketakutan. Nah untung kami ngobrol ya. Ketakutan kenapa? Bener, cicinya itu 3 kali kawin cerai, yang ketiga udah enak katanya. Maksudnya udah hidupnya enak lah gitu ya. Terus tapi sekarang lagi sakit kanker saudara. Tuh bener kan, dia bilang kena penyakit katanya. Di kuamianya kan ditulis ini kuaminya. Nah dia terus ketakutan. Kenapa? Yang kedua gua pendek umur nih. Jadi ketakutan. Saya bilang stop, ketakutan kamu bukan dari Tuhan. Ayo perkatakan imanmu, saya tuntun doa. Dia sudah dibaptis. Kan teman saya yang ini kan membawa dia kepada Yesus, dan juga dia sudah terima baptisan Roh Kudus. Ayo di sininya nih, pegang tengkuknya dalam nama Yesus. Semua ya, apa yang pernah ditulis, apa yang diingat ya mengenai surat-surat, maksudnya kuamia ya, yang dicatat oleh dukun-dukun, oleh orang-orang pintar, oleh suhu-suhu, dalam nama Yesus aku patahkan, aku putuskan di tengkuknya, karena dia ingat lagi. Kita urapin juga jidatnya, jadi ingat terus. Mulai hari ini dalam nama Yesus, segala kutuk-kutuk apapun sudah dihancurkan oleh darah Yesus. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, saya sudah hidup di dalam kebebasan. Diucapkan, harus diperkatakan, dikompres di alam roh itu harus dideklarasikan ya. Terus kalau ingat lagi gimana Cimaria? Langsung alihkan. Kalau ingat lagi itu surat itu, langsung alihkan, katakan aku sudah bebas dari segala kutuk, aku sudah menang, aku sudah bebas, aku tidak mati muda, ada destiny Tuhan dalam hidupku, dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi harus dikatakan, harus diucapkan, diputuskan semua kutuk-kutuk generasi apapun juga yang pernah ditulis oleh setan dalam hidupmu. Itu pasti terjadi karena apa? Karena iblis akan melakukannya kalau kau percaya. Sedangkan kalau kita percaya firman, masa kita nggak percaya sih? Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan Tuhan datang untuk memberi hidup, dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Amen. Kelimpahan rohani, jasmani, ekonomi, semua kesehatan. Amen. Jadi kita harus kuat, strong. Saya aja yang udah Kristen lama, dibawa ketemu nih sama orang-orang yang baru percaya Yesus dari Buddha, baru percaya Yesus dari Muslim. Mereka on fire, mereka cari jiwa, mereka bisa nguatin yang lain, mereka bisa mendoakan yang lain. Gimana kita yang Kristen lama? Saya bilang gitu. Harus kita di depan. Amen. Karena Tuhan bilang yang dahulu akan menjadi kemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu. Mau saudara? Yang udah dulu Kristen nih, semangat dulu. Udah ketemu, gimana kekristenan kamu? Oh dulu saya ini, oh dulu saya ini. Jadi ceritanya dulu. Nah sekarang saya biasa-biasa aja. Jangan saudara ya. Jadi patahkan firman itu. Ya jangan kita mau menjadi yang terdahulu jadi terkemudian, jangan. Sedangkan mereka yang baru bertobat langsung lari di depan. Mereka langsung Injil, mereka langsung memberitakan Injil, mereka langsung bawa teman-temannya yang lemah, mereka yang masih penyembah berhala dibawa kepada Yesus. Saya aja sampai, menyala-nyala lagi nih saya ketemu orang-orang seperti itu, saudara. Bener loh. Jadi Tuhan buat saya tuh bergairah lagi. Ya bener. Saya ini harus yang terdepan dan selalu di depan. Oh ya, firman-Nya. Kan ada firman-Nya yang dahulu jadi terkemudian, kemudian jadi terdahulu. Saya mau yang terdahulu, tapi terus terdahulu. Amin. Beri kemuliaan
Nah gitu saudara ya. Jadi harus jadi leader-leader, pemimpin-pemimpin. Cari teman-teman, cari tetangga-tetangga. Saya ketemu lagi yang di Serang penginjilan saudara. Langsung pun jiwa-jiwa Bani Kedar mereka. Cimaria, saya diajarin lagi ilmunya. Ada 3K. 3K apa su? Yang utamakan keluarga. Injilin keluargamu. Kalau yang ada lemah, mereka yang masih putus asa, masih belum kenal Yesus, injilin keluargamu dulu, keluarga nih. Terus kedua, keluarga, terus pertama keluarga, kedua tuh saya jadi lupa. Kenalan, ya. Keluarga, terus baru kenalan kita nih, ya baru nanti ke sahabat-sahabat yang jauh, ya. Jadi keluarga dulu kita perhatikan. Oh ya, nih saya punya paman belum mengenal Yesus. Oh, saya punya ponakan ini masih Bani Kedar. Jadi kita doakan, injilin. Terus saya ajarin juga doanya gimana, Cimaria. Kamu nginjil kayak tiang, kayak pasang tembok gitu ya orang-orangnya. Ya kalau diinjilin, ngapain sih kamu ngurapin aku, ngapain sih? Jadi dipaksa-paksa supaya diurapin. Saya bilang, kamu doa juga di alam roh dulu, cabut semua selubung-selubung yang menutupi. Karena mereka kalau penyembah berhala seperti patung, punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar. Jadi rohnya dia tuh kayak patung, saudara, gini, diem. Ya, jadi rohnya itu nggak ada ekspresi sebetulnya. Lu mau nginjilin gimana pun, lu mau bersaksi apapun, dia udah pasang tembok, udah kayak patung, saudara. Makanya saya ajarin, ayo perang dulu di alam roh. Cabut semua selubung-selubung yang menutupi mata roh, mata pikiran, telinga, dicabut semuanya dalam nama Yesus. Oh gitu ya berdoanya. Iya, kita doa begitu. Nanti setelah itu ada caranya Tuhan menginjil, adanya cara Tuhan untuk memberitakan kabar baik, ya. Jadi kita ini juga ladang-ladang sudah menguning, siap dituai. Nah, kita siapkan penuai-penuai yang kuat. Terus ada juga teman ya, ini saya banyak ketemu penginjil juga yang dahsyat-dahsyat. Mereka yang militan-militan. Kita ini sebetulnya katanya kadrunnya. Maksudnya yang garis keras yang di depan, yang penginjilan gitu. Tapi secara rohani ya, secara hal yang baik gitu ya. Terus dia bilang gini, Bu Maria katanya, nih ya, misalkan kita nih banyak nih nginjilin, bawa orang kepada Yesus. Tetapi tahu nggak, iblis juga nggak tinggal diam. Mereka yang lemah itu dicuri, mereka yang lemah itu diambil, mereka yang lemah itu dicuri, dibunuh, dibinasakan. Ya seperti domba. Kalau dia ngacir sendiri, pergi sendiri, nanti ada serigala, saudaraku. Ya, maka di tempat ini kan gereja, ada satu komunitas. Jangan keluar dari komunitas, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, jadi ada kesatuan roh, sehingga mereka ini boleh terus kuat dan boleh memberitakan Injil kepada yang lain. Dan juga dia bilang gini, kalau sudah dalam satu komunitas, adakan pemuritan. Kalau enggak, mereka itu bayi-bayi rohani, nggak bertumbuh. Pada waktu udah terima Yesus, dia udah dibaptis, udah. Jadi saya ada satu dari orang Muslim percaya Yesus, dia pernah kesaksian di YouTube saya. Pas saya lihat statusnya lagi, loh kok jadi kembali lagi ke masjid, jadi kembali lagi sholat. Saya bilang, wah gimana ini? Saya bilang, katanya dia dahsyat waktu dibaptis air, dia dilihat surga. Dia ada suara, terus ada istana kerajaan, dia lihat padang rumputnya enak banget. Dia sampai 10-20 menit gitu di bawah alam roh. Terus ada suara, nanti engkau akan masuk di sini. Loh, tapi ini kok balik lagi, kenapa ya Tuhan? Saya bilang gitu. Jadi saya tanya temennya, kok dia balik lagi sih, kenapa? Jadi murtad lagi gitu, kenapa? Daripada Yesus. Iya, dia kayaknya kurang kuat imannya. Tuh, ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, nggak hanya Kristen yang lama, jangan sampai nggak kuat imannya. Ya, apalagi yang baru-baru, belum ada komunitas untuk pemuridan. Harus masuk dalam kelompok-kelompok. Kalau nggak bakal kuat, saudara. Ya, terus juga kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus, kemarin tuh ada hamba Tuhan yang bilang gini, masa ke depan ini masa kelaparan.
ya. Jadi jangan sampai jual diri, jual iman. Ada juga yang jual diri. Sekarang banyak loh saudara. Cewek-cewek yang karena uang tuh matre-matre jual diri loh saudara. Bisa jual iman. Hidup dalam percabulan perjinahan. Karena apa? Karena nggak kuat imannya. Nggak ada persiapan, nggak tertanam, nggak mengenal firman, nggak mengalami Tuhan. Akhirnya ya agama kayaknya sama aja deh. Bahkan kemarin saya ngobrol sama temen yang ex penyembah berhala. Ada satu namanya Buddha apa yang ngumpulin semua 5 agama. Jadi ada patung Yesus, ada patung Buddha, ada patung Bunda Maria, ada patung Sun Gokong, ada patung, banyak dikumpulin. Jadi percaya 5 agama. Jadi orang-orang yang nggak ngerti, yang bodoh, oh ini bener nih, supaya nggak pada berantem agama, saya masuk ke ini aja deh. Jadi 5 agama ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria, ada patung Kuan Im, ada patung apa lagi? Semua agama dia rangkul tuh. Saudara yang bilang, semua agama baik, yang penting hati kita. Seringkali kita nginjilin, Cimaria semua agama mah baik, semua jalannya sama, ke atas katanya, ke atas. Tapi kalau kita anak Tuhan tahu hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati di atas kayu salib, semua kutuk dosa sudah ditanggung, dan kita hidup di dalam kebenarannya. Jadi kita persiapkan yuk, jangan sampai salah. Jangan sampai murtad, jangan sampai kita ini jadi yang udah dahulu, ini belakang, nggak masuk dalam rapture, nggak masuk dalam kerajaan Allah. Saya juga ngalami didikan Tuhan keras, ujian Tuhan keras bertubi-tubi bertahun-tahun sampai hari ini. Ujian masih ada, Bu Maria? Ada, bukan nggak ada. Suami saya baru kena stroke, ya belum masalah-masalah di dalam pelayanan banyak loh. Mungkin kalau Bapak Ibu hanya selingkup gereja ini. Lah kalau kita banyak tempat kita buka. Karena saya pikir daripada kamu buat stres banyak masalah, ayo kumpul doa, bikin persekutuan doa. Ayo bikin persekutuan doa, bikin persekutuan doa. Nah di situ banyak orang-orang yang mengalami masalah di dalam lingkungan itu. Berproses lah, nggak apa-apa saya bilang. Nanti mereka akan berproses, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ada yang suka ngomongin orang, jelekin orang, gosip, dimaki-maki loh, di peron loh. Temennya, itu nggak apa-apa, memang itu orang harus dimaki. Saya bilang. Jadi berantem, tapi nanti untuk kebaikan nggak apa-apa saya bilang. Terus Cimaria, gimana Cimaria bisa lewati semuanya? Saya bilang hanya firman yang Roh Kudus ingatkan ke saya. Ya, ini ada satu firman yang saya masih ingat sampai hari ini. Saya sendiri hampir murtad, saya sendiri hampir tinggalin Tuhan, saya sendiri hampir nggak Tuhan-Tuhanan lagi deh, nggak pelayanan lagi deh. Mendingan saya ikut arus dunia, mendingan aku ikut duniawi aja. Gak ada bilang, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Waduh, maunya bebas gitu ya. Tetapi ikut arus dunia. Itu hampir saya juga begitu, saudara. Kenapa? Ikut Tuhan, waduh pahit, sakit, proses begitu banyak. Mana Tuhan? Mana? Saya sampai mempertanyakan Tuhan, kau di mana pada saat saya susah? Engkau di mana pada saat saya sakit hati saya? Ya baik secara fisik juga saya kena. Kalau orang bilang KDRT zaman sekarang, saya ngalamin. Sampai nggak makan, sampai nggak ada beras, nggak ada makanan tuh saya ngalamin. Banyak hal sampai saya nggak kuat, saya mending balik ke dunia. Tapi kembali firman Tuhan, firmanlah yang berbicara. Maka saudara cintai firman, baca, renungkan, resapi, ucapkan, doakan firmannya, aplikasikan dalam hidup kita. Jadi jangan baca firman, jangan kayak obat tidur, ngantuk-ngantuk gini saudara ya. Enak obat tidur, bodoh itu, dikipasin sama iblis saudara. Ya, jadi kita bangun manusia roh kita pagi-pagi bangun, berdoa, menyembah. Bahkan kita adakan lagi deklarasi, doa peperangan. Ya, doa ucapan syukur, doa untuk jiwa-jiwa kita juga menjadi perantara antara jiwa ini dengan Tuhan. Kita merasakan penderitaan mereka, kesusahan mereka, masalah mereka pada saat kita naik berdoa. Maka Tuhan turun tangan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberi jawaban dari setiap doa. Sampai hari ini kalau saya bisa flashback, Tuhan kalau saya nggak mengalami masa-masa yang sukar, saya nggak bakal kuat, nggak bakal kokoh, nggak akan berdiri di mimbar, nggak akan melayani Tuhan, saya bilang gitu. Tapi itulah Tuhan, ada panggilan Tuhan dalam setiap diri saudara apa? Cari Tuhan.
Jangan kita cuman ya hidupnya biasa-biasa aja, bodoh. Kenapa? Tuhan kita terlalu luar biasa. Alami Tuhan. Karena mereka yang di luar situ yang mengalami Tuhan, mereka masuk di dalam panggilan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, sedikit lagi yang setia, saudara. Sebab itu kita yang sudah lama jadi Kristen, ayo makin kuat, makin dewasa, makin bertumbuh, berakar di dalam firman, dan berbuah-buah lebat ya saudara. Terus juga ada, saya tutup dengan satu kesaksian. Ini salah satu teman saya, bukan Bani Kedan, dia dari penyembah berhala. Dan kemudian dia hampir mati di ICU karena satu penyakit saudara. Dan kemudian pada saat dia rohnya keluar, itu memang benar-benar dia udah hampir mati. Dia bilang, roh saya keluar katanya. Dia dilihatin ada 2 jalan saudara. Dia belum baca Alkitab, tapi dia sudah lihat di alam roh ada 2 jalan. Kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen tahu apa jalannya. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Dia disuruh pilih loh, waktu dia mati itu. Pilih jalan di depan dia. Tapi untung dia ngomong, tolong pilihkan saya jalannya yang mana. Jangan, dia ada suara, kamu jalan. Cuman teman saya dia bilang, tolong pilihkan saya Tuhan, jalan mana yang harus saya tempuh. Akhirnya Tuhan bilang, pilihlah jalan yang sempit saudara. Akhirnya dia berjalan di jalan yang sempit itu. Ya, walaupun banyak masalah, walaupun banyak ujian, jalan yang sempit itu nggak enak, saudara. Sebentar kebentur, sebentar tergores, sebentar benjol kepala, jalannya sempit. Sedikit orang yang menemukannya. Kalau jalan yang lebar enak, lenggang kangkung ya. Makanya jalan-jalan tol itu seringkali terjadi kecelakaan. Kenapa? Enak, jalannya bagus, mulus, lebar, ya kan? Lupa, jadi ngantuk, ketiduran, jeger, kecelakaan. Hati-hati saudara. Maka oleh sebab itu ayo kita pilih yang jalan menuju surga. Jalan yang sempit, jalan yang sedikit orang yang menemukannya, tetapi ujungnya surga. Amen. Kita ditempa oleh masalah, oleh ujian hidup, oleh problem-problem, oleh keuangan, oleh apapun juga sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Mana nih ekonomi? Tuhan katanya engkau kelimpahan. Mana nih aku utang terus? Ya saudara, Tuhan bilang di mana imanmu? Tuhan hanya pertanyakan lu mana imannya? Jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam utang piutang. Ayo, satu hari saya bilang, Tuhan, saya tidak mau berhutang lagi. Nah, saatnya kuat nih. Jadi nggak cari orang, nggak cari manusia, nggak cari pegadaian, nggak cari lagi bank, saudara, nggak cari lagi kartu kredit, apalagi tuh ya online kredit itu sampai 10 juta orang loh sekarang. Banyak yang online kredit online itu yang ngasih dana online itu sekarang cepat mudah, tapi sampai jutaan orang terjerat, saudara. Hati-hati, itu ada kutuknya, kutuk utang. Sebab itu kuatkan iman. Tuhan teguhkan hati. Saya tidak mau berhutang lagi. Saya tidak mau suam lagi. Saya mau bertumbuh, saya mau dewasa, saya mau kuat. Ya, ada persiapan-persiapan menjelang akhir zaman. Karena kedepannya masa sukar. Jangan kita nanti stres, bingung, akhirnya meninggalkan iman kita. Itu yang iblis mau. Dia seperti singa yang berkeliling terus mencari-cari celah, mencari orang bisa diterkam. Mencari orang, di dalam ini mau sebentar lagi murtad, diterkam sama iblis. Ya, itu setan cari orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu kuatkan. Kita kuatkan yang lain, diri kita juga jadi kuat. Ya, ayat penutup saya bacakan ya. Inilah ayat yang menjadi rema saya supaya saya nggak jadi murtad. Ini ayatnya saudara. Kita baca di dalam. Ini ayatnya Matius 24 ya, ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh banyak bangsa. Dan karena namaku dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya
akan selamat. Terus ayat yang satu lagi, Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Kepercayaan kepada siapa? Kepada Yesus. Aku percaya Tuhan, kau sudah menyelamatkanku. Itu yang iblis inginkan, supaya kau melepaskan kepercayaanmu. Dikatakan di firman ini, jangan anakku, jangan. Saya hampir loh, benar. Saya udah hampir gak Tuhan-Tuhanan lagi. Mendingan saya udah gak jadi orang Kristen. Mendingan saya ikut arus dunia. Saya udah seperti udah mau niatin. Ya, Tuhan bilang, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Apa sih yang Tuhan janjikan? Apa sih yang Tuhan inginkan supaya kita setia tekun? Apa? Tuhan janjikan keselamatan. Tujuan akhir kita surga, bukan di bumi. Tujuan akhir kita kekekalan bersama Tuhan. Itu iman. Ya, jadi saudara mengalami masalah-masalah pergumulan apapun, itu namanya persiapan menjelang akhir zaman. Saudara menang nggak lewat masalah? Saudara menang nggak lewat penderitaan? Saudara menang nggak lewati nggak baptisan api? Ya, bisa hangus, terbakar, udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi, atau semakin murni seperti emas, semakin berharga, semakin murni kadarnya. Pada waktu dibakar lebih panas lagi, dibakar lagi lebih panas lagi, kotoran-kotoran akan keluar. Gak hanya jemaat, pendeta-pendeta juga ngalami baptisan api, saudara. Jadi ada juga pendeta yang mental, akhirnya nggak jadi pendeta lagi. Kawin cerai, keluar sana sini. Ya, ada juga yang masih stay jadi pendeta, tapi kawin cerai. Hati-hati, belum tentu masuk surga walaupun memberitakan Injil, tapi dirinya tidak hidup dalam kekudusan. Ya, hati-hati. Dan sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Saya bilang, Tuhan, saya mau mengundurkan diri dari Tuhan. Saya mau murtad dari Tuhan. Saya mau meninggalkan iman, gak percaya lagi Yesus. Saya mau menjual Yesus. Tapi firman-Nya kembali muncul, mengingatkan saya, sadar kamu, tinggal sedikit waktu lagi Maria, kamu tidak akan pernah sendiri, aku menyertaimu selalu. Tuhan ingatkan, tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Tuhan akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Penting, iman itu akhir zaman kita hidup oleh iman. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya ke bumi ini, dicarinya apa? Dia cari hartamu berapa, depositomu berapa, anakmu berapa, rumahmu berapa. Tuhan tanya gitu? Enggak. Yang dicari masih ada iman enggak? Kau percayamu padaku masih percaya enggak sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Itu yang Tuhan tanya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Dan ayat yang terakhir, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Keras itu. Ini firman Tuhan buat saya dan saudara, keras. Saya hampir murtad, saya hampir ninggalin iman saya. Saya nggak kuat, saya dibakar dengan ekonomi, dengan semua sakit penyakit, dengan semua keluarga, dengan apapun juga dibakar. Akhirnya saudara tahu yang dihasilkan apa? Kerendahan hati yang dihasilkan. Kita ngandelin Tuhan, bukan lagi ngandelin orang. Kita lagi tidak sombong. Banyak hal dari hati ini lagi dibongkar, dibersihkan, dibakar. Apalagi yang menjadi andalanmu saat ini. Itu. Bagi Tuhan membalikan keadaan gampang. Engkau sakit sembuh bisa. Engkau miskin kaya bisa. Engkau gak punya jodoh, hari ini aku kirimkan pasangan bagimu bisa. Engkau yang mandul, Sarah aja sudah mati pucuk, udah tidak menstruasi, bisa punya anak. Apa sih yang Tuhan gak bisa? Apa sih yang menjadi pergumulan saudara saat ini? Tuhan itu sanggup dalam sedetik, saudara, sedetik. Kami kemarin melayani, ruko mau dijual. Saya bilang, yang terutama memang dia hutang bank.
hampir 8 miliar. Rukonya mau dijual dibilang 9-10 miliar. Saya bilang, ayo kita doa. Cari rencana Tuhan. Kamu yang mau menjual belum percaya Yesus. Tapi dari masalah ini engkau harus mengenal Yesus. Itu tujuan Tuhan. Kalau bagi Tuhan, Tuhan kirimkan pembeli ruko kamu hari ini pun jadi, bisa. Tapi yang Tuhan inginkan keselamatan. Keselamatan bagi dirimu. Karena kakaknya itu selalu doakan. Yang baru satu keluarga dalam keluarga baru bertobat ini. Dia rindu adik-adiknya, mamahnya, semuanya bertobat. Jadi melalui masalah, ayo. Ujungnya Tuhan ingin cari Tuhan, dekat Tuhan, kenal Tuhan, menemukan juru selamat. Itu yang lebih penting dari segala harta. Dan akhirnya, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Itu ya saudara, dicamkan. Tuhan inginkan setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini, Tuhan akan berbicara keras di hatimu. Karena bukan lagi makanan empuk, bukan lagi susu, bukan lagi makanan lembek. Harus makanan keras. Kau harus mengeraskan dirimu untuk apa? Untuk terus maju kuat. Untuk bangun, sangka diri pikul salib. Udah ngantuk Bu Maria, ngantuk Bu Nonce, ngapain sih doa-doa terus, ngapain? Bangkit kerat kedagingan. Ayo ikutin rohmu. Rohmu rindu akan Tuhan. Rohmu haus akan engkau Tuhan. Itu yang diikuti manusia roh kita. Ya, puji nama Tuhan. Saya diingatkan satu lagu ya. Ini lagu lama. Ya, saudara, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Mengikuti Yesus adalah keputusanku. Jadi saudara yang sudah mengambil keputusan untuk mengiring Yesus, baiklah kita terus memperkuatkan manusia roh kita. Mempersiapkan masa-masa depan, masa yang sukar. Masa di mana akhir zaman sudah coming soon, akan datang segera. Bahkan secepat kilat, secepat kuda berlari. Tapi engkau sudah siapkan. Pada saat kau mengalami masalah, engkau masih menjerit, masih mempertanyakan Tuhan. Maukah saudara bersyukur? Hitung semua berkat-berkat Tuhan yang pernah kau terima, hitung. Maka juga bangsa Israel diingatkan untuk mengingat-ingat segala mujizat kebaikan Tuhan. Ini ada satu pujian, mengikut Yesus keputusan ini. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, Yesus walau sendiri, mengikut Yesus walau sendiri, mengikut Yesus walau sendiri, ku
saat ini? Apakah saudara sedang mengalami baptisan api? Sedang mengalami masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan? Kekurangankah yang membuat engkau mundur? Kemiskinankah yang membuat engkau tawar hati? Apakah kelimpahankah yang membuat engkau lupa akan Tuhan? Pujian ini tercipta. Ada satu pengikut Yesus di negara India. Pada saat dia terima Yesus, pada saat mendengar Injil, dia bertobat terima Yesus. Bahkan istri anaknya pun dia bawa untuk mengenal Yesus. Tapi pada saat semua tetangga-tetangganya di kampung itu tahu dia sudah percaya Yesus, padahal semua kampung itu penyembah berhala. Dan akhirnya keluarga ini diseret, dibakar. Mengiring Yesus tidak mudah, saudara. Bahkan harus nyawa pun sekalipun nyawa. Tapi hanya yang menciptakan lagu ini adalah orang India ini. Dia menyanyi di tengah kobaran api yang membakar tubuhnya. Mengikut Yesus, dia menyanyi sampai kematian pada puncak. Yesus, hanya putuskan mengikut Yesus, saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dalam hatimu. Tuhan, pada saat ini kami mau memperbaharui pengiringan kami akan Engkau. Kami berjanji Bapa di hadapan-Mu untuk terus maju, untuk tidak menyangkal Yesus, untuk tidak murtad meninggalkan iman kami kepada-Mu. Tuhan, bila ada upaya menanti kita di kerajaan surga, berapapun harga yang harus kami bayar, Tuhan, sekalipun itu nyawa kami, Tuhan, kami mau terus dari Yesus. Dan tidak menyangka dan mulut kami, hati kami, perbuatan kami tidak mau menyangka Engkau, Tuhan. Dan itu menjadi komitmen kami lagi, perjanjian kami lagi pada hari ini, Bapa. Engkau mencatat kami dalam kerajaan-Mu yang kekal. Yesus, Sikarabakorobo, Sikarabakorobo, Tuhan, berikan kekuatan yang baru pada yang berharap. Berikan harapan baru pada yang berharap. Berikan Tuhan mujizat-mujizat-Mu. Berikan firman-Mu dan suara-Mu bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih, Bapa, dan gereja-Mu di tempat gereja yang menghadirkan Tuhan. Gereja yang militan dari zaman untuk menguatkan dan menguatkan yang lain. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan. Kasih Kristus membutuhkan jalan keselamatan. Dan kami boleh menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap. Dan kami boleh menjadi garam untuk merasa dalam sekitar kami. Terima kasih Bapak. Bapak-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara keras, berbicara kuat dalam setiap hati jemaat dan gereja di tempat ini, Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau segera datang, Tuhan. Sebab itu Tuhan, di penghujung akhir zaman ini, kami terus persiapkan diri kami, persiapkan roh kami, persiapkan jiwa kami, persiapkan tubuh kami untuk mengambil doa puasa, Tuhan. Di hari ke-7 dalam puasa Daniel ini, Tuhan, roh kami semakin kuat dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus saya serahkan kembali kepada hamba-Nya. Amin. Setiap kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin.